Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan dayanya pada hari ini, tanggal 13 bulan 7 2021. Insya Allah akan kita adakan pembukaan MPLS SMA 1 Bintan Timur tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, salam bersalam tidak lupa pula kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan ucapan Allah Sayyidina Muhammad wa Rasul Muhammad. Pertama, saya mengucapkan salam perkenalan dari saya sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Bintan Timur atas siswa-siswa baru SMA 1 Bintan Timur tahun pelajaran 2021-2022 yang pada hari ini sudah menyelesaikan penyelesaian penerimaan siswa baru di SMA 1 Bintan Timur secara online, memakai web sekolah SMA 1 Bintan Timur, dan pada hari kemarin sudah ditutup penerimaannya, sudah kita terima dengan jumlah siswa 337 orang siswa tahun pelajaran 2001-2002. Pada hari ini akan kita mulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara daring juga, karena melihat situasi dan kondisi Kota Kijang dan Bintan pada umumnya pada zona merah, makanya mau tidak mau salah satu cara kita untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan sekolah SMA 1 Bintan Timur kita laksanakan secara daring. Sebelumnya kita juga merencanakan apabila zona kita ini hijau, barangkali kita akan melaksanakan secara luring. Namun demikian, apapun metode yang akan kita lakukan, yang penting anak-anak harus semuanya mengikuti dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia, terutama kakak-kakak kalian sebagai ketua OSIS yang telah bersusah payah untuk penyelenggaraan menyusun materi pembicara dari narasumber kita pada selama MPLS ini. MPLS ini ya setiap tahun wajib diikuti oleh seluruh peserta siswa yang dinyatakan lulus pada suatu institusi sekolah, termasuk di SMA 1 Bintan Timur ini juga setiap tahun diadakan pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan ini terbagi dua. Pertama secara fisik, secara kurikulum, ya. Mungkin materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber itu gambaran secara umum tentang sekolah kita. Itu dinamakan dengan profil sekolah. Jadi akan disampaikan bagaimana SMA 1 Bintan Timur itu mulai dari fisiknya, ruangannya, ruangan pendukung, kelas, ya, labor, perpustakaan dan sebagainya, itu harus tahu. Dan juga tahu sejarah singkat SMA 1 Bintan Timur itu akan tergambar dalam profil sekolah tadi. Yang kedua, mungkin bagaimana belajar daring dan luring, karena memang pada pandemi ini sudah hampir 2 tahun gini kita melaksanakan belajar daring karena pandemi corona. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi sebenarnya ya belajar itu secara keseluruhan, karena hanya beda tempat saja. Ya, belajarnya tetap akan kita laksanakan walaupun secara daring, dan anak-anak juga setiap hari belajar sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadi tidak ada istilah tidak belajar. SMA 1 dari awal tak pernah tidak belajar, kecuali ada hari libur atau memang ada sesuatunya di pihak sekolah sehingga proses belajar itu tidak kita laksanakan pada hari itu, dan ini akan diberitahukan secara langsung.
Jadi secara umum tidak ada istilah libur, ya. Jadi belajar daring itu adalah belajar jarak jauh antara guru dengan peserta didik di rumah, ya. Prosesnya tidak tetap sama seperti luring. Dan kita untuk pelajaran daring ini SMA 1 Bintan Timur sudah menganggaran dana itu sekitar 300 juta lebih untuk membeli alat, ya, kamera dan sebagainya setiap kelas. Jadi nanti kalau belajar daring itu ya akan mudah dilihat oleh, seakan-akan anak juga merasakan belajar itu di kelas walaupun tempatnya masih di rumah, tapi dia merasa berada di dalam satu kelas. Itu sudah kita siapkan untuk daring. Sebenarnya juga kita sudah siap kalau memang ada pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kita sudah siap secara fisik juga, karena ada prokes yang harus kita siapkan, baik sarana maupun administrasinya. Insya Allah SMA 1 Bintan Timur sudah siap itu. Secara administrasi kita sudah oke, secara sarana juga kita sudah oke. Seperti umpamanya cuci tangan di depan kelas itu sudah hampir semua kita bangun dan kita siapkan air dan sebagainya. Sudah siap secara fisik. Secara administrasi juga kita sudah urus, kita sudah dapat rekomendasi dari gugus COVID Kabupaten Bintan, sehingga kita layak untuk diberikan kesempatan untuk tatap muka terbatas. Cara tatap muka terbatas nanti suatu waktu kita akan melaksanakan itu. Mungkin juga nanti ada tutup buka lah SMA 1 Bintan Timur, lihat situasi perkembangan pandemi di SMA di sekitar Kijang ini. Umpamanya pada 2 bulan yang akan datang kita akan tatap muka, namun suatu waktu peningkatan pandemi tinggi, jadi kita bisa tutup juga. Jadi suatu waktu bisa tatap muka dan suatu waktu kita tutup secara daring. Sudah itu materi yang akan diberikan itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini penting karena memang nasionalisme itu harus kita tumbuhkan dari sekarang. Karena dekade terakhir ini nasionalisme kita ini sudah turun. Bagaimana kita mencintai tanah air kita ini, bagaimana kita melihara Pancasila dengan baik, karena negara kita ini bukan negara agama, karena negara kita ini berdasarkan Pancasila yang pluras, yang artinya yang semua, ya, semuanya satu dalam kebinekaan tunggal ika, walaupun berbeda tetap dalam tetap satu. Itu barangkali untuk itu. Yang selanjutnya tentang kurikulum, pengenalan kurikulum di SMA 1 Bintan Timur. Kurikulum kita ini sudah lama menjadi pilot project. Awal-awal kurikulum 13 kita merupakan satu-satunya di Bintan yang pertama kali mengadopsi kurikulum 13 oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Jadi kita sudah jauh, 2013 kemarin kita sudah melaksanakan kurikulum 2013. Barangkali nanti ada oleh narasumber akan diberikan bagaimana K13 itu, baik secara pembelajarannya bagaimana, penilaiannya bagaimana, ya, syarat-syarat kenaikan bagaimana, syarat kelulusan juga bagaimana secara kurikulum 13 nanti akan diberikan oleh narasumber. Selanjutnya materi imtak, iman dan takwa, ini juga penting. Nah, makanya SMA 1 sesuai dengan profil sekolahnya atau misi visinya itu termasuk imtak juga. Dalam satu misinya itu ujungnya adalah siswa kita harus beriman sesuai dengan agama masing-masing, ya, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya barangkali OSIS akan memberikan bagaimana koordinasian terhadap OSIS di sekolah, ya, bagaimana karena OSIS merupakan organisasi intra sekolah,
yang dimana diwadahi oleh sekolah. OSIS itu bagaimana OSIS mendukung kebijakan-kebijakan sekolah ya, supaya sekolah ini bisa lebih maju lagi, muncul baik prestasi di bidang akademik maupun di ekstrakurikulernya. Jadi kita juga ya memberikan peluang pada anak-anak kita, siswa seluruhnya di SMA 1 Bintan Timur tidak hanya pengetahuan yang tinggi, tapi bagaimana juga dia mempunyai skill tertentu, bakat tertentu yang bisa kita kembangkan. Tujuannya adalah supaya nanti bakat minatnya ini bisa menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi anak-anak. Jadi kita kembangkan berbagai ekstrakurikuler di SMA 1 Bintan Timur. Kalau tidak salah Bapak, banyak itu ekstrakurikuler yang kita berikan pada anak. Tidak salah saya sudah hampir 30 ekstrakurikuler yang bisa anak-anak pilih dalam SMA 1 Bintan Timur ini. Yang kedua, bagaimana juga mengenai COVID-19 ini ya, nanti akan diberikan supaya pengetahuan kita anak-anak bisa bagaimana cara pencegahan, bagaimana kita ikut serta menanggulangi proses supaya jangan COVID ini menjadi pandemi. Salah satu peran siswa itu juga sangat penting, setidaknya pengetahuannya bisa menjaga diri sendiri, orang tua dan masyarakat. Karena siswa-siswa ini kan diajak pintar gitu untuk menjaga dirinya, keluarganya maupun tetangga-tetangga yang terdekat. Jadi kita minta nanti siswa itu peran aktifnya yaitu tadi bisa memberikan imbauan-imbauan, pengetahuan-pengetahuannya terhadap COVID ini di masyarakat. Jadi coba berpartisipasi untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan percepatan penularan COVID ini. Juga masalah prokesnya ya, siswa harus aktif. Sebagai siswa pelajar harus aktif mencontohkan setiap saat harus pakai prokes. Mungkin masker ya, cuci tangan itu dibiasakan, tidak ikut dalam kerumunan-kerumunan tertentu, apalagi yang mungkin demo dan sebagainya. Nah, jadi itu peran aktif nanti bagi siswa itu akan diberikan pengetahuan tentang itu. Terakhir mungkin pramuka, karena pramuka ini juga merupakan program pemerintah yang sangat baik, satu-satunya program yang sampai saat ini yang belum, yang bisa yang menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air itu dalam kegiatan pramuka itu sangat tinggi. Tidak hanya cinta tanah air, cinta terhadap sesama juga, lingkungan juga. Dan itu ada juga persatuan di situ ya, kerjasama yang baik dalam kegiatan pramuka itu. Jadi inilah akan ditumbuhkan, kembangkan melalui pramuka ini. Jadi sehingga nanti masa depan siswa kita ini, Indonesia ini kapanpun bisa maju gitu, bisa bersatu tanpa ada perpecahan. Nah, inilah yang akan kita berikan materi-materi dalam MPLS. Sehingga saya mengharapkan kepada seluruh siswa kelas 10, calon siswa kelas 10 ini semua untuk bersemangat belajar, semangat mengikuti PLS ini, sehingga walaupun secara fisik belum bisa melihat secara utuh, namun dari pemberian materi ini siswa semuanya kelas 10 ini sudah dapat gambaran secara keseluruhan terhadap sekolah ini ya, baik secara fisiknya maupun secara kurikulumnya, guru-gurunya nanti ya. Jadi walaupun tidak secara langsung tidak datang ke sekolah, tapi mereka sudah melihat gambaran. Inilah materi-materi yang akan diberikan dalam
MPLS tahun ini. Terakhir barangkali saya mau ucapkan terima kasih kepada panitia, ya, baik panitia dari Bapak Ibu guru, pembina OSIS, kesiswaan, dan juga anak-anak yang tergabung dalam OSIS, ya, sudah telah mempersiapkan acara ini, MPLS ini selama 4 hari ini ke depan, yang mudah-mudahan lancar tanpa kekurangan apapun. Dari itu saya sebagai kepala sekolah, ya, SMA 1 Bintan Timur, pertama juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan secara daring MPLS ini bisa berjalan dengan baik. Dan lagi juga saya mengimbau pada anak-anak yang bersiswa baru yang diterima pada tahun ini, sejumlah 337 orang ini, tidak merasa kedepannya tidak ada masalah dengan terhadap ini ada tertib juga, ya, tertib sekolah tadi yang akan diberikan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih atas semuanya. Maaf karena pembukaan ini secara daring. Mudah-mudahan secara fisik juga anak-anak sudah melihat fisik saya sebagai selaku kepala SMA 1 Bintan Timur. Terakhir semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.